Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengtisa Nur Angganisa Fitri, NIM 2012344, kelas C123 S1 Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas akhir semester mata kuliah proses mining. Analisis dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi proses penanganan pasien sepsis menggunakan dataset event log publik. Dataset dan tahapan analisis. Proses mining dilakukan menggunakan dataset public sepsis case event log. Dataset ini berisi data event log proses penanganan pasien sepsis di rumah sakit, di mana setiap trace merepresentasikan satu kasus pasien dan setiap event menunjukkan aktivitas medis yang dilakukan selama proses perawatan. Pada dataset ini jumlah kasusnya 1050, jumlah eventnya 15.214 dan jumlah aktivitasnya 16. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi exploratory analysis, proses discovery menggunakan introductive miner, serta conformance checking menggunakan pendekatan alignment based approach. Selanjutnya exploratory analysis. Ini adalah codingan yang saya pakai untuk exploratory analysis. Tahapan awal analisis adalah exploratory analysis untuk memahami karakteristik proses secara umum. Grafik pertama menunjukkan frekuensi aktivitas. Terlihat bahwa aktivitas yang paling sering muncul adalah leukocytes, CRP, dan lactic acid yang merupakan pemeriksaan laboratorium utama pada pasien sepsis. Grafik kedua menunjukkan distribusi durasi kasus. Sebagian besar kasus memiliki durasi relatif singkat, namun terdapat beberapa kasus dengan durasi sangat panjang yang menunjukkan adanya variasi proses dan potensi ketidakefisienan. Yang kedua itu proses discovery. Berikut ini adalah kode atau codingan pada proses discovery. Selanjutnya dilakukan proses discovery menggunakan algoritma inductive miner untuk membangun model proses dalam bentuk PetriNet. Pada tahap awal terdapat kendala teknis pada visualisasi model akibat konfigurasi environment, namun setelah perbaikan model proses berhasil dihasilkan dan digunakan untuk analisis selanjutnya. Model ini menunjukkan alur proses yang kompleks dengan berbagai cabang, khususnya pada aktivitas pemeriksaan laboratorium dan tahapan akhir proses pasien. Lanjut, conformance checking. Ini adalah kode atau codingan dari conformance checking. Tahap berikutnya adalah conformance checking untuk mengevaluasi kesesuaian antara event log dan model proses. Evaluasi dilakukan menggunakan alignment based conformance checking. Hasilnya menunjukkan nilai fitness sebesar 1,0 yang berarti seluruh jejak proses pada data dapat direpresentasikan dengan baik oleh model yang dihasilkan. Selanjutnya, precision, generalization, dan simplicity. Selain fitness, kualitas model juga ditinjau secara teoritis melalui 3 aspek, yaitu precision, generalization, dan simplicity. Precision menunjukkan bahwa model tidak terlalu memperbolehkan perilaku yang tidak terdapat pada data. Generalization menunjukkan kemampuan model dalam menangkap variasi proses yang wajar. Simplicity mengacu pada tingkat kesederhanaan model agar mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, bottleneck analysis. Analisis bottleneck dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data dengan menghitung rata-rata durasi antar aktivitas berdasarkan timestamp event. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas pada tahap release seperti release A, release C, release E memiliki durasi rata-rata paling lama. Hal ini mengidentifikasi bahwa bottleneck terjadi pada tahap akhir proses, yang kemungkinan disebabkan oleh waktu tunggu administrasi atau pengambilan keputusan medis. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan proses. Berdasarkan hasil analisis bottleneck, direkomendasikan optimalisasi pada tahap akhir proses, seperti digitalisasi administrasi, peningkatan koordinasi antar unit,
serta mempercepat proses discharge pasien untuk mengurangi waktu tunggu. Sebagai kesimpulan, proses mining berhasil dilakukan untuk memahami alur proses penanganan pasien sepsis, mengevaluasi kesesuaian model proses, serta mengidentifikasi bottleneck berdasarkan data. Demikian presentasi UAS ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.